Shalom saudara yang terkasih. Ada haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan kembali memuji Tuhan. Ya, dalam satu minggu ini Tuhan sudah berikan kita waktu untuk melakukan setiap aktivitas kita. Dalam 1 jam ini saja kita berkumpul bersama. Amin. 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 Biarlah kiranya Tuhan mempersiapkan hati kita. Tuhan buka hati kita. Kita buka hati kita, Roh Kudus masuk, sehingga kita boleh menaikkan segala sembah kita, pujian kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan.
Yesus, terima kasih. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Engkau mengenyangkan kami seumur hidup kami. Hari ini kami boleh berdiri di tempat ini, semua karena seizin Tuhan. Kami masih hidup sampai saat ini Tuhan, semua di bawah kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan menaikkan pujian kami. Allah Roh Kudus, Engkau membuat sukacita dalam hidup kami, sehingga setiap lagu yang kami naikkan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Semua diberkati. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Haleluya. Musik. Hallelujah.
hati kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebentar Tuhan, firman-Mu akan ditaburkan. Engkau kuasai hati kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Kau urapi hamba-Mu. Oh, haleluya. Seperti
bisa melukiskan apa yang ada yang Tuhan berikan bagi kami. Satu hal yang kami tanam di hati, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau Bapa yang mengerti apa yang ada di dalam hati kami. Engkau mengerti dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Inilah satu kebanggaan bagi kami, punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala pujian sudah kami naikkan. Saatnya kami mendengar sabda dan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap mendengar Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Kita sebentar lagi akan masuk yang namanya vaksinasi global, ya. Artinya kita akan divaksinasi. Setelah divaksinasi kita katanya akan kuat. Betul, saudara? Amin. Harus amin, kuat ya. Divaksinasi kita kebal terhadap virus. Tapi ingat, virus ini tidak bisa dimatikan. Ya, karena virus ini bukan bakteri seperti yang biasa kemarin saya kena tikus, itu kan bakteri, itu bakteri itu hewan, ya. Tetapi kalau yang namanya virus ini, ya, setengah makhluk hidup, setengah makhluk mati. Nah, apa itu? Zombie, ya. Jadi memang bayangan di film-film itu kalau orang film tentang zombie, ya, mereka menularkan satu dengan yang lain, digigit lehernya. Begitu digigit, jadilah dia zombie. Setelah itu dia menggigit lagi. Jadi seluruh dunia akan habis terkena infeksi virus tersebut. Dan obatnya memang sampai sekarang susah, saudara ya. Yang akan nanti di launching, ya mudah-mudahan kita Indonesia kebagian di bulan Januari, semua bisa, ya kita divaksin sehingga kita kebal. Ya bukan mengalahkan si virusnya, tetapi tubuh kita, imun kita dibangkitkan supaya kita bisa mengalahkan serangan-serang. Sehingga ratusan tentara di dalam diri kita, ya, di dalam sel darah putih itu banyak pasukan-pasukan kita, ya, yang siap mempertahankan tubuh kita ini dari serangan virus tersebut. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, banyak cerita-cerita yang sedikit dibawa ke arah akhir zaman, saudara. Ya, saudara divaksin, biasa saja divaksin. Beberapa puluh tahun yang lalu, ya zamannya saya nih, ya yang seumuran dengan saya, kalau dibuka tangannya pasti ada tanda di sini. Bukan pangkat, saudara, penjendolan, bekas dicacar, ya makin tinggi ya, ada di sini ya. sama Bu Sinaga juga pasti ada di sininya, ya. Itu yang sekarang udah nggak ada anak-anak, karena sudah bebas dari virus cacar. Tapi yang dulu penuh. Nah, nanti berikutnya generasi yang terbaru ini semua akan divaksin. Tapi ada cerita yang berkembang lagi. Setelah vaksin ini sukses, ini sebagai langkah awal, saudara. Dunia menyatukan. Nanti semua akan ditanamkan chip tubuh saudara. Siap menerima chip? Belum. Siap menerima, apa itu chip? Nah, pertanyaannya, apa itu chip? Ya, mungkin di sini ada yang ahlinya nanti. Pak Esra ini nanti akan membawakan di dalam anak-anak muda. Ya, datang nanti anak muda minggu depan. Nah, ini namanya Pak Esra, ya, gelarnya berderet. Gelarnya berderet. Kenapa dicantumkan gelar berderet? Karena sebagai motivasi bahwa Anda anak muda loh, belum sampai 40 ya, 30-an, 33, 32, tetapi sudah mencapai kandidat PhD. Keren nggak, saudara? Puji Tuhan, karena beliau anak Tuhan yang rajin belajar dan di usia muda, ya. Dan sekolahnya bukan di sini, tapi di Taiwan. Ya, nanti kalau mau ngomong Mandarin silahkan. Ya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, teknologi yang ditanamkan nanti, ya, adalah chip. Itu setahu saya saja ya, bahwa nanti semua kebutuhan kehidupan kita, ya, dari KTP kita mungkin, ya, besar di mana, lahir di mana, semua ada di dalam chip tersebut. Bahkan untuk kita membeli, ya, kita membayar, udah nggak pakai kartu kredit lagi, saudara. Ya, kenapa? Sudah ditanamkan di chip tersebut. Ya, jadi gampang aja datang,
Ya, mungkin jempol kita atau apa kita atau tangan kita di sini atau di jidat kita, saudara, ditembakkan begitu, jeduk. Nah, seperti kayak sekarang ditembak pakai apa tuh 37,5 gitu kan, semua 37,5 gitu ya. Kalau nanti beda-beda itu, karena ada duitnya, tembak itu, oh kita masuk ke restoran, bayar, tembak, sudah jalan. Nah, semua itu terintegrasi menjadi satu kesatuan, unity seluruh dunia. Ya, ini yang kabar yang mengerikannya. Ya, kalau vaksin sih saya rasa belum sampai ke situ, saudara ya. Tapi ini langkahnya katanya menuju kepada yang namanya penanaman chip. Are you ready? Ready? Siap. Karena pada saat itu tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Persis apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, di dalam Wahyu, saudara baca Wahyu. Ya, di sana semua ada satu yang mengendalikan. Ya, tidak bisa menjual, tidak bisa membeli kecuali melalui apa yang sudah dia buat SOP-nya. Ya, standar operasional prosedur yang dibuat diberikan kepada seluruh dunia. Ya, ini lintas dunia, bukan hanya Indonesia, Malaysia, Singapura, tapi seluruh dunia. Nah, kalau itu terjadi, anak Tuhan tidak perlu takut. Tetapi banyak yang takut. Ya, kalau takut, minta kepada Tuhan. Tuhan, ambil saya sekarang. Lalu siapa yang mau diambil sekarang? Nggak mau juga. Nanti nggak mau, sekarang nggak mau ya. Jadi gimana dong? Ya, datang waktunya tiba. Satu hal kita percaya. Kita punya Bapa. Ya, kita percaya. Kita berdoa, kita tanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Kalau memang itu harus kita tolak dan kita terlepas dari peradaban dunia ini. Kalau itu memang Tuhan berbicara kepada saudara. Saat itu saudara ya, sekarang mau dipikirkan. Saat itu berserah kepada Tuhan. Amin. Karena kita percaya Bapa kita di surga tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Karena memang itu harus terjadi, saudara. Bersyukurlah, saya katakan bersyukur, karena dari ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, ya sejak Yesus ada sampai sekarang, orang bilang kapan Tuhan Yesus datang, kapan Tuhan Yesus datang. Ya, nenek saya juga ngomong, dari dulu pendeta ngomongnya begitu, sebentar lagi Tuhan Yesus datang, sampai saya menutup mata juga nggak akan datang juga. Ya, betul. Nah, sekarang Tuhan Yesus mau datang, siap semua? Atau nanti aja lah tahun 2050 gitu ya. 2050 kasih anak tip, masih kecil-kecil 2050. Atau lempar aja ke 2100 gitu ya. Ya, terlepas daripada itu semua, yang terpenting dari itu adalah iman kita kepada Tuhan. Karena sekarang ini, kondisi sekarang ini, ya ini menggambarkan bagaimana iman kita. Ya, saat ini kita bersyukur di sini, kita datang di gereja. Ya, mungkin rekan-rekan kita masih ada rasa takut datang ke gereja. Ya, mungkin kalau datang takut tertular. Ya, wajar otak pikiran seperti itu, saudara. Ya, tapi ingat, ini adalah perang menuju kepada tadi yang lebih ngeri lagi. Ya, sekarang kita hanya kena virus COVID-19. Iman kita diuji. Iman kita diuji. Kita beruntung pemerintah tidak melarang kebaktian. Hanya mungkin gereja-gereja besar yang dilarang, tapi gereja-gereja kecil boleh berjalan. Artinya kita masih bisa menunjukkan iman kita. Karena datang ke rumah Tuhan adalah sesuatu yang penting. Yang penting, saudara, datang ke rumah Tuhan. Jadi saudara datang ke rumah Tuhan saat ini, ya, menyukakan hati Tuhan. Amin. Bapa di surga melihat hatinya bersuka. Kenapa? Karena ada anak-anaknya. Walaupun kondisi yang menakutkan, yang membuat pikiran was-was, tapi dengan iman percaya, saudara datang di tempat ini. Saya tetap kontak anak-anak jemaat. Saya kontak mereka, ya, menguatkan mereka. Kalau iman sudah kuat, silahkan datang ke gereja. Sama toh, datang ke mall juga sama, kemungkinan tertular. Datang di tempat pekerjaan, ya, saya di tempat pekerjaan berdua gitu, pakai ini juga, saudara. Semua tidak boleh lepas, harus pakai masker. Kenapa? Agar kita terhindar daripada
COVID-19. Tapi intinya kita percaya, ya, kita menjaga kita, ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Iman kita juga tetap teguh, ya. Kita percaya kita di dalam perlindungan Tuhan. Dan ada satu tablet yang luar biasa dari Tuhan. Apa, saudara? Tablet apa? Tablet sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Ya, itu yang membuat kita keep still untuk bergembira. Amin. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada di rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat apa, saudara? Saudara tahu? Tempat di mana Tuhan hadir. Amin. Kenapa? Memang rumah itu dari sejak zaman manusia pertama kali. Bisa ditayangkan gambar rumah orang zaman dahulu kala? Tadi ada gambarnya. Pagi-pagi belum sempat ditayangkan, ya. Nah, manusia menciptakan rumah. Mungkin awalnya tidak bisa membuat dengan batu-batu. Ini bukan ini kamar suci. Sebelumnya ada batu. Menciptakan ruangan. Ya, nah, dia pahat, dia bangun di dalamnya, dia buat sesuatu yang indah, apa, saudara? Supaya dia bertahan di sana terhadap cuaca yang panas, mungkin cuaca yang dingin, atau binatang buas, atau manusia-manusia buas. Ya, zaman itu kan manusia suka makan manusia. Ya, katanya enak, manusia dia dimasukin ke dalam tanah, dikasih batu panas, dikasih ubi, direndam lah dia selama 5 jam. Setelah itu makan. Jadi manusia takut dan dia menciptakan ruang. Untuk apa? Ada kedamaian, ada sukacita. Mungkin dalam keluarga mereka kecil, mereka bersama-sama di sana. Ini ya unsur rumah. Dari zaman purba sampai sekarang. Perhatikan di sini yang mau merit siapa? Pasti apa yang dipikirkan, saudara? Rumah. Betul, ya. Walaupun kecil, tipe 21 minus. Ada lagi tipe berapa yang lebih kecil dari tipe 21? Tipe 18. WC di situ, kamar mandi di situ, jadi satu. Iya, tetapi intinya adalah rumah. Karena di situ ada sesuatu yang penting, esensi dalam keluarga. Demikian juga Tuhan. Tuhan ingin mendekatkan dirinya kepada kita. Kita adalah jemaat, kita adalah anak-anaknya. Iya. Maka Tuhan menyuruh Musa pada saat ia keluar dari rumah perbudakan. Mesir adalah rumah perbudakan. Mereka harus keluar dari Mesir ke rumahnya, yaitu rumah Bapa. Ya, ada tempat di mana berada di rumah sendiri. Mesir keluar dan Musa mimpi. Ya, dan Musa mendapatkan perintah, buatlah kemah suci. Coba ditayangkan kemah sucinya. Di dalam Keluaran 25 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Perhatikan di sini. Aku adalah Allah. Ya, diam di tengah-tengah mereka. Jadi ada sukacita besar. Allah sendiri ingin diam di dalam rumahnya bersama-sama dengan jemaat yang disebutkan di dalam jemaat Israel, bangsa Israel. Mereka dikumpulkan setelah mereka dalam perbudakan keluar dari dalam Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanannya, ya, di tengah-tengah padang gurun, Tuhan mengarahkan Musa sebagai cikal bakal mendirikan bait Allah yang luar biasa, yang akan nanti diciptakan, ya, dibuat, dirancang oleh Daud dan direalisasikan oleh Salomo anaknya. Ya, di sini dikatakan supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Di Keluaran 25 ayat 9 ditambahkan lagi, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Perhatikan di sini, Tuhan, ya, membuat rumahnya. Segalanya Tuhan buatkan blueprintnya, cetak birunya. Ya, kalau baca selanjutnya nanti akan jelas di sana. Tiangnya, ukurannya, semua, bahkan sampai furniturnya, perabotan-perabotannya, ya, itu semua Tuhan atur. Kenapa lakukan ini?
karena memang yang diperbuat, yang dilakukan ini, ya, agar ada kesukaan. Allah boleh hadir, Allah ada, dan yang terpenting kita ada di dalamnya, dan kita menerima berkat-berkat Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Tadi manusia menciptakan rumah, ya, untuk ada ketenangan di hati. Tuhan menciptakan rumahnya juga. Samping tempat dia akan turun berbicara, menyampaikan firman-Nya, dia juga sama-sama memberkati kita semua. Amin, saudara. Ini yang dilakukan Tuhan untuk Kemah Suci. Selanjutnya, ya, karena Kemah Suci ini sifatnya nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah, ya, berpindah-pindah dari tempat sini pindah lagi, karena mereka dalam perjalanan. Ya, berapa lama perjalanannya, saudara tahu? Dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, di mana nanti Yerusalem berada sebagai pusatnya. Berapa, saudara? 40 tahun. Padahal waktu saya ke Israel itu cuma bentar udah sampai, saudara, ya. Kalau jalan, karena mereka diputar-putar, ya, ke bawah, turun ke bawah, lewatin Gunung Sinai, apa segala macam. Waduh, di tanah yang gersang, wah, mereka berputar, bahkan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang tidak suka akan kedatangan mereka. Mereka bertempur di dalam. Jadi Kemah Suci ini dibawa-bawa, saudara, dibawa. Sampailah di tanah perjanjian, di mana Allah mengizinkan Saul menjadi raja pertama. Setelah itu digantikan oleh Daud. Dan Daud di situ tadi saya katakan merancang semua apa yang menjadi kerinduan di dalam hatinya. Daud merasakan bahwa di dalam rumah Tuhan ada sukacita. Di dalam rumah Tuhan ada kedamaian. Karena di luar sana dia merasakan, dia raja, dia hebat. Tapi ingat, saudara, raja yang hebat begitu pun, ya, nyawanya sangat terancam. Saya suka baca di dalam perjanjian lama bagaimana raja-raja itu saling menjatuhkan satu sama lain. Dan kalau sudah dijatuhkan, saudara, raja itu jempolnya diputusin semua, jadi susah untuk mencekram makanan, ya. Dan lehernya diikat seperti anjing, ditaruh di meja makan raja yang mengalahkannya. Raja itu hanya lempar makanan, dan si raja itu memakan dengan mulutnya, karena tangannya tidak bisa lagi. Nah, ini yang mengerikan. Daud tahu seperti itu. Daud bisa mengalahkan. Jadi katakan berlaksa-laksa, ya, semua dia bisa kalahkan. Ingat fenomenal pada saat Daud mengalahkan siapa, saudara? Goliat yang tingginya 3 meter. 3 meter setinggi ini, saudara. Kita mau mukul, dipegang begini, diputar-putar kita, karena saking gedenya. Belum pedangnya, besar sekali. Tapi Daud bisa mengalahkan, jatuh, dan Daud menjadi raja. Nah, Daud di tengah dia menjadi raja. Dia punya kerinduan membangun rumah Tuhan. Agar apa? Allah hadir, dan dia ada di sana sampai dia berkata, iya. Apa Daud berkata? Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati wahyu-Nya. Ini, saudara, Daud begitu berhati-hati, ya, untuk mendirikan rumah Tuhan. Tapi bukan Daud yang menyatakan, bukan Daud yang merealisasikan. Apa? Siapa yang merealisasikan, saudara? Salomo, anaknya. Ya, dalam 1 Tawarik 28 ayat 6. 1 Tawarik 28 ayat 6. Tuhan berkata kepada Daud, dan Daud menyampaikan pada jemaat atau kepada bangsa Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Allah maksud dari sini, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Ya, setelah itu Daud menyerahkan kepada Salomo untuk merealisasikan, membangun. Semua sudah disiapkan, kasih anaknya, ini loh begini. Kenapa? Karena Daud dalam bimbingan Tuhan, sama seperti Musa, buat seperti ini, semua diatur, baik Allah itu diatur, ya, merefleksikan apa yang sudah dibuat di Kemah Suci, dibangun lebih
fix lagi. Kita lihat gambarnya. Ini kan masih gambaran kemah suci seperti biasa. Yang berikutnya Salomo. Nah, seperti ini saudara. Ya, ini lebih kokoh, lebih kuat dan lebih fix, melambangkan kehebatan siapa yang membangun. Karena di sini dilapis emas, saudara ya. Ada permata yang luar biasa yang harganya mahal. Salomo, Daud bilang, seluruh harta yang aku miliki, aku serahkan ke rumah Tuhan. Karena itu yang terbaik, yang harus diberikan ke rumah Tuhan. Amin, saudara. Ya, di dalam kemah suci Tuhan pernah berfirman, dikatakan demikian. Di dalam Keluaran 23 ayat 19, Tuhan berfirman kepada Musa, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan. Perhatikan di sini. Artinya setelah rumah itu dibangun, ya Tuhan hadir dan Tuhan suka di dalamnya. Kita sebagai jemaat Tuhan, ya kita merasakan ada kenikmatan di dalam rumah Tuhan. Ada berkat-berkat yang mengalir. Dikatakan ada ayat yang lain, dari rumah Tuhan berkat mengalir. Amin. Dari rumah Tuhan berkat mengalir. Ya, Daud tahu itu. Oleh karena itu dia membawa yang terbaik. Apa yang dimiliki, apa yang sudah dilakukan, semua diberikan kepada Tuhan. Kalau saudara bisa baca ayat-ayat yang menyangkut tersebut, sangat banyak sekali biaya yang besar. Kalau dinilaikan dengan rupiah, itu luar biasa. Lalu dilanjutkan oleh Salomo anaknya. Nah, untuk apa ini saudara? Dilakukan semua agar Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, saat ini kita berada di gereja. Ya, Tuhan berkenan kalau tempat ini boleh ada. Perjalanan panjang, tidak terlalu panjang sih ya, baru 4 tahun, 5 tahun kita ya, tahun 2016 sampai ke tahun 2020, 4 tahun saudara. Ya, dari Tuhan menentukan tempat di sana. Ya, sampai Tuhan meletakkan tempat ini. Ya, perjalanannya sungguh tidak pernah terpikirkan oleh saya. Mungkin juga jemaat yang sama-sama dalam pembangunan juga tidak pernah terpikirkan tempat tersebut. Tempat ini ya, kita hanya ngelengos saja ke sana. Kita ada di sana di GA6, ya, di sana. Setelah tidak lagi diperpanjang, kita kebingungan kemana. Nyari tempat susah saudara. Duit mungkin bisa, tetapi tempat lokasi yang bisa untuk rumah Tuhan itu sulit. Di sini Tuhan sudah menetapkan di tempat ini, di grup dan di Grand kita ini, ya, jangan tidak bisa lagi dilanjutkan. Tapi karena Tuhan sudah menunjuk bahwa kita harus ada mesbah Tuhan di Grand kita ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Amin saudara. Di tempat ini kita tidak sewa, tapi di tempat ini kita membeli, walaupun memang masih dalam cicilan, ya. Tapi dalam perjalanannya, ya, sejak saya menerima firman pertama pada saat saya ada di GA6, ya, saat itu, saat saya membuka mata saya setelah operasi besar, ya, saya buka ayat dan Tuhan berbicara di sana. Tidak direct dengan nama saya, tetapi ada ayat di situ yang mengatakan, Simon, Simon, apakah engkau mengasihi? Kan satu kali saudara, 3 kali menunjukkan bahwa apakah saya siap untuk melanjutkan rumah Tuhan boleh ada di Grand ini. Untuk apa? Agar hadirat Allah dan banyak jiwa yang perlu kedamaian, sukacita, kebajikan, kemurahan ada di rumah. Saya menerima semua itu. Dan sampai saat ini, ya, sampai detik kemarin, seluruh perencanaan yang sudah dipikirkan oleh saya untuk masa waktu 3 tahun, ya, untuk masa 3 tahun, karena saya 5 tahun, untuk masa 5 tahun, tiba-tiba di tengah-tengah ada
virus COVID-19. Bingung, saudara. Ya, kami bersyukur. Ya, tetap ada banyak sumbangan dari jemaat. Tetapi nilainya belum begitu mencukupi. Artinya harus keluar kocek untuk menutupi tersebut. Pada saat dalam keadaan damai, tenang, tidak ada virus COVID, semua masih bisa diprediksi dengan baik. Tapi setelah kejadian seperti ini, perhitungan rencana berantakan, saudara. Ya, saya tahu saya juga dipotong dikat, saya karyawan, bisa dipotong dikat. Untuk nutupin utang aja nggak cukup, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ini tetap harus jalan. Doa-doa semua dinaikkan agar tetap rumah Tuhan, tempat di mana kita merasakan anak-anak kita dididik di sini. Amin, saudara. Anak-anak dididik, anak-anak kecil mungkin sekarang tidak bisa karena ada COVID, tapi anak-anak dididik di tempat ini. Karena di tempat ini ada pengacara. Amin. Pada saat Yesus ditangkap, dipukul, dipentung pedang, Yesus bilang, kenapa engkau baru tangkap aku di sini? Padahal untuk menangkap aku, setiap hari aku ada di rumah Tuhan. Yesus berkata, setiap hari aku di rumah Tuhan. Apa yang Yesus lakukan di rumah Tuhan? Yesus mengajar. Persis seperti kita di sini, saudara. Saudara datang, saudara belajar, saya mengerti firman Tuhan. Ya, menguatkan saudara. Saudara kembali di tempat ini keluar, saudara menghadapi dunia lagi. Apakah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam kehidupan sosial. Ya, saudara pusing, saudara wah mumet. Ya, tapi di dalam Tuhan ada kedamaian, ada oasis kalau orang bilang apa? Ada air di tengah padang gurun. Tuhan menurunkan rumahnya di tempat agar kita menerima berkat-berkat Tuhan. Kita menerima sukacita yang besar. Kita menerima agar kita selama hidup kita saat ini teguh di dalam iman kita. Dan bukan itu saja, Tuhan inginkan engkau berdua, menghasilkan berdua. Amin, saudara. Karena kalau kita melempem, kita patah semangat kita jatuh kita. Nah, iblis menginginkan itu semua. Kondisi virus COVID-19 itu, ya, membuat kita goncang. Amin, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah mengapa pentingnya kita berada di dalam rumah Tuhan. Amin, saudara. Ya, sehingga tadi dikatakan Daud menulis dalam Mazmur, ya, apa dikatakan? Diberkatilah di dalam Mazmur 118 ayat 26. 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Ada berkat, saudara. Maka nanti pada saat nanti saudara pulang, ya, camkan di hati. Tidak sia-sia datang ke rumah Tuhan, karena ada berkat Tuhan. Amin. Ya, bawa pulang. Baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Kenapa? Karena rohani kita perlu makanan, saudara. Jangan sampai dalam kondisi seperti ini malah hancur-hancur dan rohani kita juga hancur, saudara. Kalau rohani kita hancur, sia-sialah apa yang kita sudah lakukan sepanjang hidup kita. Karena pada saat nanti pintu gerbang bunyi sangkakala dinaikkan, maka satu persatu nama kita dipanggil. Kita berdiri, kita diam sampai orang terakhir nama kita tidak dipanggil. Bagaimana, saudara? Karena rohani kita, roh kita kalah. Kenapa? Karena jasmani kita dihancurkan. Iblis menghancurkan melalui jasmani kita, lari ke jiwa kita dan nyangkut ke roh kita. Roh kita memang tidak kuat, saudara. Ya, roh kita hanya berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu, untuk menguatkan roh kita, mari saudara bangkitkan semangat yang menyala-nyala. Datang ke rumah Tuhan, kita memuji, memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Ada roh yang menyala-nyala, sehingga roh kita, ya, bukan hanya tubuh jiwa kita, tapi roh kita tetap teguh dalam segala macam apapun. Kita teguh sampai suatu ketika nanti
Ya, mungkin kita belum sampai kepada tadi akhir zaman. Ya, mungkin Tuhan sudah panggil kita. Tapi pada saat kita panggil, kita bertemu, ya Bapa, aku siap. Karena aku tahu ada namaku di dalam kitab kehidupan tersebut. Amin, saudara. Nah, inilah saudara, dikasih Tuhan. Datang ke rumah Tuhan untuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan saat ini kita kembali akan mengadakan perjamuan kudus. Ya, ini juga bagian dalam rumah Tuhan. Ada perjamuan kudus. Ya, kita sama-sama menikmati. Ya, ada hal yang membuat kita bisa tetap teguh dalam segala hal dalam kehidupan kita. Karena apa? Dengan perjamuan kudus yang kita akan lakukan ini, ya, kita menyatukan diri kita. Ya, menyatukan diri kita dengan Kristus. Dia yang telah mati 2000 tahun yang lalu dan bangkit. Ya, pada malam dia akan melakukan itu semua apa yang Tuhan inginkan, Allah Bapa inginkan. Dia lakukan. Dia berkata, mari kita melakukan perjamuan kudus menjadi peringatan akan aku sampai kesudahan zaman. Oleh karena itu bersyukurlah kita semua yang ada di sini. Saat ini kita sama-sama melakukan perjamuan kudus. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita setelah puji syukur kami naikkan kehadiran Allah. Dan kasih kembalikan oleh Bapa. Siap. Kami mau, kami minum, kami makan. Allah Tuhan Yesus. Sungguh mengasihi menerima semua. Ya, yang layak dan memang harus melakukan perjamuan kudus ini kita akan sama-sama lakukan agar apa yang Tuhan sudah inginkan terjadi dalam hidup kita boleh terjadi saat ini.
bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah manifestasi daripada tubuh Kristus? Amin. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua yang mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat cawan, tangan kananmu di atas kepala. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah manifestasi daripada darah Kristus? Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari semua yang mengimani firman ini, mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan. Haleluya. Rasakan kasih Allah. Tetap berteduh dalam kasih anugerah. Ungkapan isi hatimu. Kalau kau merasakan bagaimana curhat Allah sapi dan penyatuan tubuh kita dalam tubuh Kristus melalui perjamuan manusia, di mana anggur dan roti ini melambangkan darah dan tubuh Kristus. Oh, lama ya kudat inaramala ya se inaramala ya kuramala inarala kalamaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami sungguh merasakan kebaikan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Tuhan memberkati. Semua diberkati. Amin. Haleluya. Baik, nanti persembahan ada di bawah ya. Sebelumnya kita lihat dulu info sepekan. Ya, info sepekan. GB Growth Grand Duta Bertumbuh menanti berbuah
Haleluya. Amin. Baik, ya. Di setiap Selasa biasanya ada ibadah wanita Betel Indonesia, tapi karena pandemi kita tiadakan dulu. Kita tetap berdoa, semoga kita kembali tatap muka ibadah WBI di tempat ini. Ada haleluya? Amin. Haleluya. Next untuk berikutnya, ya, doa fajar Bapak Ibu, ya, terlebih-lebih yang anak-anak muda nih, ya, jangan bobo cantik, bobo ganteng terus, ya. Ingat, jam 6 di sini ada doa fajar, ya, supaya kita banyaklah gitu, lebih dari satu, ya, lebih dari dua, karena 1-2 berkumpul ada hadirat Tuhan, apalagi banyak. Amin. Haleluya. Kemudian lanjut lagi, ya, ini ibadah Growth Youth Ministry 10 Oktober 2020, ya. Nah, worship leader Aritonang, Mr. Aritonang, ya. Singer by Agus, kolektan by Oti, syafaat Saudari Mewis, ya. Nah, pembicara di sini mana tadi namanya? Ezra, ya, Bapak Ezra, ya. Bisa berdiri kalian, tadi nggak kenal, tadi kami nggak lihat, sekarang, ya. Sebenarnya jemaat lama, stok lama, tapi karena pergi melayani ke luar negeri, ya, jadi kita nggak lihat. Sekarang udah ada hambanya di sini. Next, berikutnya, baik, ibadah raya, ya, minggu depan 11 Oktober 2020 jam 9 sampai dengan pukul 10, WL Bapak Edi, singer Saudara Rian dan Ibu Linda, doa syafaat Bapak Rudi, pemusik tim, ya, seperti biasa. Nah, ibadah kedua, ya, tetap yang melayani sama, terkecuali doa syafaat ada Saudari Delvi, ya. Di sini tetap yang melayani musik tim yang ada, ya. Kita senantiasa berdoa, ya, sampai hari Minggu Tuhan masih ada kita, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk datang ke tempat ini, ya. Jangan ada yang pergi dulu dalam minggu ini. Amin. Wah, kita nggak tahu itu kan hak Tuhan, tapi kita bisa meminta kok, minta di-delay dulu, ya kan. Haleluya. Berikutnya sudah, ya, ya. Kemarin ada baptisan kudus di tempat ini, ya, mungkin Bapak Gembala yang menjelaskan, ya. Nextnya. Nah, ini. Iya. Nah, di sini saya sampaikan ada jemaat kita satu yang memang dari tempat kita, yaitu Saudara Andi, ya, yang tengah, gitu ya. Yang kiri kanan itu bukan dari jemaat kita, tapi dari teman saya minta sesama gembala untuk bisa dibaptiskan di tempat ini, ya, karena di tempatnya tidak memungkinkan karena kondisi, ya, tadi karena ada COVID-19, di tempatnya tidak bisa, maka kita di sini sesama hamba Tuhan, ya, kita membuka dan bisa melayani, sehingga kedua orang tersebut, yaitu sebelah kiri siapa namanya, Michael, ya, sebelah kanannya ada Nena atau Gustina, mereka ini yang satu dari seberang, ya, bukan dari itu, baru bertobat, mendengar Tuhan, suara Tuhan melalui pujian. Dia datang ke rumah Tuhan, dia mendengar suara Tuhan, suara pujian. Ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya. Perhatikan saudara, rumah Tuhan juga berfungsi sebagai alat mengabarkan kebenaran itu. Sehingga saudara Gustina Nena ini ingin memperdalam lebih dalam lagi dan diterima, ditampung oleh Bapak Pendeta dari Taman Adiasa, ya. Jadi mereka dididik, diajarkan, dan akhirnya mereka dibaptis. Nah, yang sebelah memang jemaat yang memang ingin melaksanakan pernikahan kudus. Nah, kalau
melakukan peringatan kudus tidak bisa kalau tidak dibaptis. Ya, sama mungkin nanti dari saudara Esra, ya, calon istrinya adalah di Bali, nanti dibawa kemari, dan sebelum dinikahkan di sini pernikahan kudus, istrinya terkasih ini harus dibaptis dahulu. Ya, bantu doa agar semua berjalan dengan baik. Ya, demikian. Ya, kita lanjut ke doa syafaat supaya yang bertugas siap-siap. Ya, ada lagi? Tahun beliau Ya, yang berulang tahun. Oh iya, yang berulang tahun ada Leo, ya, Bapak Wisnu. Hadir nggak saat ini? Tidak ada, ya. Bisa kali diwakili istrinya didoain. Ya, baiklah. Kita tetap doakan, ya. Doa masing-masing aja kali. Bagaimana Bapak Pendeta yang ulang tahun ini? Ya, karena nggak ada orangnya, mungkin minggu depan aja kita doakan. Kita doakan mereka datang juga, ya. Baiklah, kita doa syafaat yang bertugas supaya siap-siap. Ya, kekasih semuanya boleh bangkit berdiri. Haleluya. Engkau Tuhan, Allah yang kami kenal Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Belum ada Tuhan Allah yang seperti Engkau Tuhan. Itu Tuhan yang kami tahu saat ini Tuhan. Terus Tuhan, boleh kami terus Tuhan dapat itu Tuhan di dalam hati kami Tuhan, bahwa tidak ada lain Tuhan selain Engkau Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kau telah menyertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Kau baik Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Kau memelihara kami terus Tuhan, hari lepas hari Tuhan, hingga sampai hari ini Tuhan. Kau terus Tuhan jaga kami Tuhan. Bahkan Kau pelengkapi Tuhan kami selalu Tuhan dengan kuasa darah-Mu Yesus, dengan perlindungan yang dari Engkau Tuhan. Terus Tuhan, kami mau imani itu Tuhan. Karena kami tidak tahu Tuhan di sana Tuhan, di luar sana Tuhan begitu jahat Tuhan, begitu kejam Tuhan. Banyak orang-orang teman-teman kami bahkan terpapar Tuhan, kena sakit Tuhan. Kami hanya bisa berdoa Tuhan untuk mereka Tuhan, untuk mereka Kau pulihkan Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Begitu banyak Tuhan orang sakit Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami percaya Tuhan pada saat kami Tuhan kenal Engkau dan berharap hanya pada Engkau Tuhan. Engkau terus melindungi kami Tuhan, menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dekati Tuhan kami semua cepat hari ini Tuhan yang hadir Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan terlebih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan jemaat-Mu terus boleh Kau terlingkupi Tuhan dengan kuat dan kuasa yang dari Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan kami berdoa Tuhan untuk penatua-penatua kami Tuhan yang belum bisa hadir Tuhan, beribadah bersama-sama Tuhan. Biarlah terus Engkau yang melawat Tuhan, Engkau yang menjaga mereka Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka Tuhan terus pada Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun boleh kami melangkah Tuhan, kami tetap setia pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. WL singer, pemain musik Tuhan, siapapun Tuhan yang mengambil bagian di tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan terus Engkau yang boleh membalaskan Tuhan jerih payah mereka Tuhan. Engkau yang tambah-tambahkan Tuhan apa kerinduan mereka Tuhan dalam melayani tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus Engkau yang jadikan mereka pelayan-pelayan yang lebih dahsyat Tuhan, pelayan yang luar biasa Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berserahkan hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, Bapak
Gembala kami Tuhan, berkati hikmat Tuhan, penyertaan Roh Kudus Tuhan, terlebih kesehatan yang dari Engkau Tuhan. Terus Engkau yang memberkati Tuhan, berkati Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Teruskan Tuhan, Kau pulihkan Tuhan terus kondisi tubuhnya Tuhan yang saat ini mungkin dalam keadaan lemah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus akan menjaganya Tuhan. Kau berkati Tuhan, istrinya Tuhan, anak Tuhan, bahkan mantunya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, kiranya Engkau yang sediakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Terlebih Tuhan kami di mana kami tinggal saat ini Tuhan, Grand Duta Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, para pemimpin-pemimpinnya Tuhan, dari yang terendah Tuhan, Bupati Tuhan, Wali Kota Tuhan, Gubernur Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan mereka Tuhan dalam memberikan Tuhan pemerintahan yang mereka jalankan Tuhan, pemerintahan yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dalam memutuskan kebijakan Tuhan, kebijakan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan seperti Tuhan Indonesia Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah kondisi yang semuanya tidak jelas Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Presiden yang kuat Tuhan, Bapak Presiden yang punya hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan yang dari Engkau selalu Tuhan. Dalam setiap apapun yang diambil keputusannya Tuhan, keputusan yang baik Tuhan untuk masyarakat, bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati juga Tuhan wakilnya Tuhan, berkati Tuhan anggota DPR, MPR Tuhan, kiranya Tuhan dalam membuat undang-undang Tuhan, kiranya Tuhan itu untuk bangsa dan negara kami Tuhan lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati kami terus semuanya Tuhan dengan kuasa dari Engkau Tuhan. Untuk jemaat-jemaat kami yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan Kau angkat Tuhan, yang beban berat Kau pulihkan Tuhan. Bahkan yang kehilangan pekerjaan Tuhan, terus Engkau boleh sediakan, gantikan yang lebih daripada sebelumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami ini adalah siapa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Itu yang selalu kami imani Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan menerima berkat dari Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Tuhan, kita ada di penghujung kebaktian di rumah Tuhan ini. Inilah saatnya di mana Tuhan ingin memberkati kita semua. Oleh karena itu siapkan hati kita dengan penuh percaya iman bahwa Allah sumber dari segala sumber berkat bagi kita semua. Oleh karena itu hadapkan wajah sehingga Allah menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Buka hatimu dan sinar kemuliaan Allah hadir dan memberkati kau dengan kasih karunia Allah. Angkat tanganmu dengan iman dan percaya. Segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dicurahkan di dalam perbendaharaan hingga tumpah keluar dan kau memberkati di sekitarmu. Puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan terimalah kasih setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa, mati bagi segala dosa kita dan menyediakan tempat kekal sampai selama-lamanya, untuk dimana kita berada nanti pada saat kita bertemu muka dengan Bapa di surga. Dan terimalah juga penyertaan yang manis, yaitu dari Roh Kudus, menyertai sepanjang kehidupan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, kita lakukan membawa buah-buah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu semua yang diberkati, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.